Halo, assalamualaikum mama ibu pemirsa Kedaton TV. Nah, saat ini kami ada di rumah Kande Perianto ST. Nah, kami saat ini nak setegan go anak beliau, Oki Akbar. Oki Akbar ini alhamdulillah dia Suhang jema dusun dihi ya lulus di kepolisian. Nah, mungkin sekitar sebulan lagi dia pendidikan di SPN Betung. Nah, kami nak bertanya-tanya pemirsa, apa yang harus disiapkan kalau Dihi nak masuk ke institusi kepolisian itu. Nah, inilah Adinda Oki Akbar. Mamanen yang ceritanya pacak tembus di kepolisian tuh di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Akbar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha kepada seluruh penonton Kedaton TV. Ya. Ya, itu tadi untuk di kepolisian tuh kalau ini persiapannya apa Ki? Persiapannya itu harus dari sekitar kelas 2 SMA persiapan. Dari segi jasmani, akademik, tapi yang paling penting itu ke jasmani dulu karena tidak instan. Harus butuh proses. Oh, itu Ki. Kalau tambahan yang lain? Tambahan yang lain banyak-banyak usaha, jangan mudah ngeluh, minta doa restu orang tua, sama berbanyak ibadah. Kalau pendidikan diperkirakan berapa bulan? 5 bulan? 5 bulan kemudian. Pendidikan. Ya. Kesan-kesan ke masyarakat Kedaton, mana kira-kira Ki? Motivasinya buat para remaja desa Kedaton, buat yang ingin bergabung ke kepolisian, berbanyak usaha, ikhtiar, latihan, dan berusaha, dan minta doa restu kepada orang tua. Memang cita-cita atau mau masuk kepolisian? Iya, memang cita-cita. Untuk masuk ke polisi ini sulit-sulit gampang, Om. Pertama itu kita harus menyiapkan kesehatan, jasmani, terus dari segi-segi postur tubuh harus dijaga juga. Terus jasmani, akademik itu harus. Kesehatan, kalau di kesehatan sih aku lumayan baik, cuma ada perbaikan sedikit di gigi kemarin itu. Ditampalin gigi-gigian bolong. Untuk psikotes Ki? Psikotes belajarnya mandiri sama belajar sama bareng-bareng teman gitu. Kalau nilai plus lain, olahraga atau apa, itu dipertimbangkan nggak untuk di kepolisian? Dipertimbangkan, karena akademik, psikologi sama jasmani itu digabung jadi 3. Oh, di kolaborasi itu ya. Nah, itulah keluar nilai itu. Renang dapat ranking 1 di kelompok. 19 menit 43 detik kalau nggak salah. Dari kelompok itu ranking 1. Banyak yang anak-anaknya kepengen jadi polisi kan, tapi belum tahu apa yang nak disiapin itu kan. Berarti dari kecil ada sampai luka ya? Kalau luka tuh harus jaga, jangan terlalu luka itu boleh, tapi tidak boleh terlalu besar. Ada ininya, ada galai itu. Kalau bahasa dia. Yang pasti jangan pacaran dulu ya. Pacaran. Rokok jangan. Minum-minuman. Iyalah. Bisa merusak paru-paru juga. Itu berkaitan dengan tes itu ya. Lalu paru-paru rusak. Karena di kesehatan 2 ada periksaan jantung. Jantung. Ketahuan di situ. Ketahuan. Jantung, EKG, ronsen, cek darah, tes urin. Nah, itulah pemirsa Kedaton TV mau ibung-ibung, adik-adik sekalian yang berminat di institusi kepolisian, tadilah dijelaskan oleh adik Dihi Oki Akbar. Mudah-mudahan Dihi doakan dia sukses di kepolisian, tetap rendah hati, tetap santun kok Dihi jema-jema tuanya lo inilah. Dihi doakan sama-sama ya. Mudah-mudahan banyak oki-oki lain dari dusun Dihi. Nah, sudah ini ada penjelasan dari uhang tuanya Bapak Perianto ST, mak manenian cara mendidik anak dari kecil, karena anak itu dibentuk dari kecil tabatnya. Untuk apalagi untuk yang militer atau di kepolisian ini harus dibentuk. Itu kan pemirsa ya, kalau ditonton penjelasan dari Kak Peri, cak mana.
mendidik Oki ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya atas nama orang tua Oki Akbar, alhamdulillah pada saat ini menurut saya ya mungkin kebetulan ini lah, kebetulan. Nah, mungkin juga ini nasibnya nak jadi polisi karena di benakku juga belum tercita-cita ataupun terangan-angan anak ini nak jadi polisi. Karena Oki ini ku nilai tadinya caknya dia ni sama lok cak Iwan ni lah, enggaknya hobinya meliput. Memang dia lah sempat untuk nak dikontrak jadi apa ki itu artinya? Iya, di pihak Bada Jemaah ini Wan, acara-acara di gedung-gedung macam itu kan. Memang dia dari fotografer dia ini kan, ini. Bujang gadisnya. Dia bujang gadisnya di itu Wan. Jadi sebenarnya aku kepingin dia ini jadi tentara tadinya. Nah itu. Cuman rupanya cita-cita jema tua engko anak tu lain, ada. Nah, setelah dia di kelas 3 SMA, dia ku tanya, Ki, ngan kira-kira nak kuliah apa nak mana? Ujinya aku ndak kuliah. Nah, nak jadi apa je ku kan? Ujinya nak akpol dia ceritanya, Wan. Nak masuk akpol. Kita selaku jema tua karena kita tahu batas kemananya kemampuan anak di sini kan. Nah, setelah aku pelajari, setelah aku renung-renungkan, Kak, kapan nak akpol itu Kak, juku satu, dari SD itu harus juara, harus ranking terus juga Kak. Nah terus setelah aku unjuk saran, sudah ya katanya, yang kira-kira kan kendali dari dia kira-kira kan mampu di dia tak. Nah, jadilah daftarlah di Bintara ini. Nah, jadi memang sulit Wan karena Oki ini jemanya bukan jema yang biasa duduk di rumah, jemanya keluar terus jemanya. Jadi dia kanci-kancinya juga bukan jema SMA 9 saja. Jema-jema lah begawi, jema-jema termasuk dia mengikut di persatuan bowling, terus di golop. Memang jemanya hobinya olahraga ini, tapi Wan olahraga kira-kira yang memang butuhkan biaya. Karena setahu aku loh bowling golop itu kira-kira memang cuma ada usaha kira-kira kan. Nah sedangkan dia ini masih sekolah. Jadi aku sarankan Kak kalau macam itu jiku, kalau nyari jiku, langkah besar biayanya jiku macam itu model. Nah memang gawinya Wan renang itu memang biasa dia kan tiap minggu lari. Jadi setelah dia kelas 3 Wan, jiku Kak fokuskan apa yang inginkan itu. Nah, jadi alhamdulillah dia mulai endai masuk kelas 3 itu Wan, memang dia lah masuk katakan les di Gesdam Gesdam, di Gesdam itu Wan. Jadi di Gesdam ini cuman dia suhang cita-cita nak masuk polisi, yang lain kanci-kanci itu nak masuk tentera galau. Nah, jadi diuyuk lah dia kanci-kancinya. Oh, Pak Polisi. Karena dia suhang di sana kan. Dari pelatihnya juga, alhamdulillah dari latihan-latihan itu Oki itu biasa. Nah, jadi pada saatnya dia mengikuti tes, alhamdulillah. Jadi karena pertimbangan demi pertimbangan, yang agak mudah menurut aku karena KTP-nya juga KTP Batu Raja. Kakak juga kakak Batu Raja, akhirnya daftarlah dari Polres Oku. Dari Polres Oku, alhamdulillah seleksi katakanlah pemberkasan, saya
lulus kan, lulus termasuk tinggi karena memang dia tingginya lebih tinggi dari aku dikit, 167 kalau tidak salah Oki itu kan. Nah, postur tubuhnya memang dari kecil kan katakanlah Oki ini hobi cagum-caguman dari jerambah wan. Jadi wajarlah kapan dia tuh berdenang itu ibaratnya dia nak diajahi lagi kan. Kebetulan pula berdenang ini di kolam renang kan. Jaraknya aku kira cuman 25 meter ada. Alhamdulillah dari renang itu Oki itu waktu itu juara 1 di kelompok dia waktu itu. Nah, jadi menurut aku secara ringkas kita selaku jemaah tua itu memang anak itu perlu kita tanya kira-kira nak kemana tujuannya. Tapi untuk kita paksakan dengan kehendak kita, kukira dia cocok untuk apapun tujuan kita tadi, kita paksakan anak dia itu harus nak milui kehendak dia kan. Jadi mungkin sebaiknya kita tanya kudai kira-kira kepingin dia kemana. Nah, kita ikuti tapi tetap kita awasi ketat karena segala-galanya itu kan butuh proses, butuh biaya. Karena Oki ini memang kusengajakan katakanlah untuk latihan segala macam itu memang dicakahkan jemaahnya nian kira-kira untuk membimbing dia kan. Ya mau tidak mau kita memang harus membayar tiap bulan kan sesuai dengan ya mana ketentuan yang ada di tempat-tempat kursus itulah kan. Nah, seperti dia nge-gym itu karena pelatih-pelatih itu rata-rata yang guru kursusnya itu kan untuk beli alat-alat itu kan mahal. Mau tidak mau nyewa di tempat-tempat ortopedi apa-apa itu kan, bada alat-alat olahraga. Nah, jadi mau tidak mau juga mengeluarkan biaya di situ kan. Nah, jadi dengan katakanlah selama yang henti-henti itu kan selama 3 bulan katakanlah. 3 bulan itu di persilnya baik dia fisiknya, baik otak, pikirannya. Karena jemaah seumur Oki ini kelas 3 itu belum ada kira-kira arahkan kemana itu kan. Jadi mau tidak mau ya kita kasih juga supaya dia ini. Karena aku kalau rata-rata setiap hari Sabtu Minggu itu dia ke ajang lari di Jakabaring, mangke aku ngiring dari belakang pakai mobil, agak ku gancang-gancang ke mobilnya supaya dia itu agak mana lahirnya itu lebih cepat kan. Nah, itu kian menurut aku lah sekian lama aku katakanlah gemblengnya juga ikut gembleng. Itu kian dia juga larinya kuanggap belum memuaskan bagi kita kan, karena tujuanku dia itu kira-kira waktu itu dapat setidak-tidaknya 6,5 putaran kira-kira kan. Nah, itu alhamdulillah, tapi dari larinya itu dia itu sudah melewati dari apa yang ditentukan kan, alhamdulillah. Cuman keinginan kita tadi karena kepengen anak itu memang larinya memang harus luar biasa. Nah, tapi karena itu tadi kan ya namanya di situan karena terbuka, segala yang itu terbuka. Jadi untuk hal-hal yang ini tuh memang kecil kemungkinan kita minta tolong kok sapu kan keluarga di situ. Karena baik psikotes. Nah, waktu psikotes itu Oki ini juga waktu psikotes hari pertama itu Kak ya. Oki ini alhamdulillah bisa mewakili Deoku. Nilai cuman tiga katakanlah peserta itu yang mewakili
Sumatera Selatan waktu itu kan. Jadi Oki termasuk agak besar juga nilainya waktu itu. Ada yang dari Oki dan ada yang dari Palembang Tabes waktu itu ya. Nah, alhamdulillah. Nah, mulai dari sana sebenarnya Oki ini agak semangat. Amun tadi itu sebelum itu caknya enggak galak, enggak macam itu. Aku lah agak ini juga kan sebenarnya. Agak mak mana ini di model. Deh ibarat jemaah tua nih memang dek ngatik harapan kita untuk anak itu yang jelas anak itu mak mana caranya berhasil kan. Ya, tapi ya kita juga tidak tahu nak terlalu memaksakannya nak jadi apa itu segala sesuatunya karena kita juga tinggal jalankan ada tinggal jalani lagi kan tinggal jalankan segala itulah ditentukan yang kuasa ada. Nah, jadi untuk katakanlah jemaah-jemaah tua yang ada kira-kira bercita anak-anaknya kepengen dijadikan polisi yang jelas jaga kesehatannya dari kecil. Kalaupun dia luka ada bakat besar ya itu pun siapkanlah dibersihkan. Kalaupun dia ibaratnya ada sakit seperti misalnya ambien itu memang terhalang kita nah ini kecil lah kiri kita ada lubang gigi kira-kira. Oke ini ada sikok waktu itu sebenarnya bukan berlubang dia nih Wan. Tumbuhnya kecil. Nah, tumbuh kecil. Nah, karena pingga ini lah di umur katakanlah kelas 3 SMA. Gigi taring belum. Jadi katakanlah dibenahkan, alhamdulillah ya udah jadi penghalang itu kan. Nah, karena oke ini juga postur tubuhnya memang terawat. Sehingga katakanlah ada banyak katakanlah hal-hal yang memang harus dibenahi di postur tubuhnya. Jadi itulah menurut aku kita selaku jemaah tua ini memang anak itu direncanakan dari kecil dijaga baik pergaulannya maupun tingkah lakunya sahih-sahih. Mungkin itu gian menurut aku supaya hal ini bisa memberikan pandangan kepada orang tua kira-kira yang ingin anaknya jadi baik jadi polisi maupun jadi tentara kan. Dan sebelum aku tutup pembicaraan aku ini karena saya juga selaku kepala desa Kedaton, saya ingin mengucapkan selamat Idul Adha kepada seluruh warga desa Kedaton, baik yang ada di desa Kedaton maupun yang ada di rantauan seperti Bang Dharma, Bang Sap, yang lain-lain yang ada di Jakarta dan di Palembang. Saya atas nama keluarga dan atas nama pemerintah desa Kedaton mohon maaf lahir batin. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Pemirsa, itulah tadi penjelasan singkat dari Kak Peri selaku orang tua Oki Akbar ini. Itu kian jadi tadi lah jelas apa-apa nak disiapkan. Dari Oki juga, dari Kak Peri juga selaku orang tua. Ini sayang yuk anak dan ndak pula diwawancara. Itu kan pemirsa Kedaton TV. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ki ya. Kak Au.